ke Ibu Sufiatul. Silakan Ibu Sufiatul. Ya, saya mau berikan pendapat saya sedikit. Jadi memang ini yang memprihatinkan kita sebagai bangsa ya. Untuk itulah saya bergerak di apologetika. Saya nggak habis pikir ada orang yang bisa ngebom, membunuh atas nama agama. Nah, ini tidak kita lihat di dalam agama lainnya. Almost hampir zero. Ya, mereka melakukan terorisme atas nama agama. Saya nggak pernah lihat ada orang Taoisme, orang Buddhisme, orang Hindu yang dikatakan kafir itu melakukan hal ini. Nah, kalau Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Di video kali ini Madya akan menjawab dan menganalisa dari beberapa argumen fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan terhadap ajaran Islam. Untuk video kali ini Madya akan menjawab tuduhan dari orang yang bernama Sofiatul Azhara atau akun yang bernama Al Hayat Indonesia ini kepada ajaran Islam. Kali ini dia mencoba untuk membangun fitnahan dan tuduhan dengan menuduh umat Islam itu teroris dan segala macam bla 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 bla. Sebenarnya fitnahan dan tuduhan seperti ini sudah cukup lama ya, terutama pada saat di Amerika Serikat dulu, pada saat gedung WTC World Trade Center itu diledakkan oleh ledakan yang sangat dahsyat, yang kemudian tuduhan teroris itu sudah kemana-mana mendunia, tetapi faktanya kemudian di Amerika Serikat perkembangan Islam cukup kuat, cukup berpengaruh sekali ajaran Islam di Amerika Serikat. Bahkan banyak sekali informasi ada beberapa tempat ibadah yang dijual diganti dengan masjid, saudara-saudaraku. Nah, jadi kalau dalam hal ini itu menunjukkan tuduhan-tuduhan fitnahan yang begitu kuat sekalipun dengan bom-bom yang peledakan di World Trade Center yang mematikan ribuan orang, itu ternyata tidak berpengaruh kepada Islam. Buktinya apa? Buktinya mereka mengetahui bahwa perbuatan teroris itu tidak mewakili ajaran Islam. Nah, seperti itu guys, saudara-saudaraku ya. Nah, kemudian si Sofiatul mencoba untuk mengkorelasikan bom-bom yang meledak di wilayah di negeri kita Indonesia ini. Tidak berpengaruh karena perbuatan tersebut bukan mewakili ajaran Islam. Bahkan di ajaran Islam itu dilarang orang yang mengganggu non-muslim atau orang-orang kafir itu selagi mereka tidak mengganggu umat Islam. Itu dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Dan apabila ada umat Islam yang mengganggu mereka, maka mereka tidak akan mencium bau surga. Nah, ini artinya betapa umat Islam itu berkasih sayang sesama, baik kepada seagama maupun kepada orang lain ya, saudara-saudaraku ya. Oke, kita langsung saja menjawab fitnahan-fitnahan ini terhadap apa yang dituduhkan ya. Karena apa? Karena faktanya 350 tahun lebih Indonesia dijajah Belanda. Itu ternyata agamanya apa? Ternyata agamanya penyembah Tuhan mantan mayat. Artinya penyembah Tuhan yang pernah mati 3 hari, ya kan? Amerika, Inggris, sekutu-sekutunya yang membunuh, ngebom, menjajah, menginvasi negara-negara Timur Tengah yang sampai kacau balau. Bahkan baru-baru ini kita bisa lihat mereka
terusir ya, minggat dari pendudukan mereka di Afghanistan setelah diusir oleh Taliban. Nah, dan ini pun siapa pelakunya? Pelakunya penyembah Tuhan mantan mayat, yaitu Tuhan yang pernah mati 3 hari, saudara-saudaraku ya. Oke, oleh karena itu kita langsung saja mendengar beberapa informasi bahwa tuduhan-tuduhan mereka kepada Islam itu tidak mendasar, saudaraku ya. Karena faktanya di dunia ini, bila digeneralisir, semua perbuatan yang jahat, yang biadab itu ternyata dilakukan oleh pengikut Paulus, penyembah Tuhan mayat 3 hari ya, mantan mayat 3 hari. Kita dengar dulu informasinya, bahasanya. Oke, go. Sejarah mencatat banyak peperangan yang dijalani kaum muslimin dalam upaya melawan kebatilan dan kezaliman. Namun kemudian, para musuh Islam sibuk mencari celah untuk memojokkan Islam dan kaum muslimin. Mereka bersama para penguasa media, mengaburkan fakta sejarah dan membuat fitnah. Sayangnya, respon sebagian umat Islam begitu lemah, mudah menelan mentah-mentah informasi sesat tersebut, tidak kritis, malas mengkaji agama dan sejarah peradabannya. Akhirnya, orang Islam yang lemah tersebut ada yang terpengaruh dan terbawa arus. Mereka kemudian menjadi kecewa dengan pendahulu-pendahulunya, malu terhadap sejarah perjalanan agamanya sendiri, malu dengan teman-teman dalam lingkaran pergaulannya yang majemuk, hilang kebanggaannya sebagai muslim, hingga akhirnya murtad, bahkan berdiri di barisan propaganda Islamofobia. Nauzubillah. Oke, nah kita di sini tanggapin ya. Jadi begini saudara-saudaraku ya, karena informasi teknologi ini dikuasain oleh mereka, pengikut Paulus, penyembah Tuhan mayat ini ya, yang mati 3 hari ini, makanya informasinya itu berat sebelah, saudara-saudaraku ya. Jadi negatif sekali informasi yang mereka tuangkan terhadap Islam itu, dan ini menjadi konsumsi global, saudara-saudaraku ya. Tetapi apapun itu alasannya, pengaruhnya juga nggak terlalu parah, nggak terlalu signifikan. Buktinya apa? Buktinya perkembangan Islam di seluruh dunia itu sangat kuat, sangat berpengaruh sekali di negara-negara, terutama di Inggris itu sekarang Islam sudah menjadi agama nomor 2. Berarti pemeluknya sudah sangat banyak, belum di Rusia, dan di wilayah Eropa sudah berdiri ribuan masjid, saudara-saudaraku ya. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa melihat walaupun dituduh, difitnah segala macam Islam, ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ajaran Islam. Apalagi hanya tuduhan dari Sofiatul yang mencoba menghujat perbuatan-perbuatan oknum yang di Indonesia yang lokal ya. Oke, kita lanjut dulu ya, saudara-saudara. Di suatu Kamis sore, di penghujung tahun 2015, setelah meluruskan pandangan Jenny yang menganggap Islam kejam karena menganjurkan perbudakan, Nadia kembali mengajaknya berdiskusi. Kali ini tentang topik yang pada hari itu menjadi headline di berbagai media berita, yaitu tentang ucapan calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, yang mendesak pemerintah AS melarang Muslim memasuki Amerika Serikat. Menurut Trump, ide larangan tersebut datang setelah ia menganggap Islam berakar pada kebencian dan kekerasan. Tergelitik oleh isu sensitif tersebut, Nadia pun ingin mendengarkan pandangan dari temannya yang berbeda kutub. Nadia, menurutmu, kenapa Trump sampai ngeluarin seruan seperti itu? Jenny, sebagai capres, ia ingin mendongkrak popularitasnya lewat usulan kebijakan yang seolah-olah mewakili banyak orang di negerinya yang jengkel dengan perilaku radikal Islam atas aksi-aksi terorismenya.
Politisi seperti Trump, Geert Wilders, Marine Le Pen, dan banyak warga dunia lainnya memang cenderung menginginkan kehidupan di dunia ini tanpa Islam. Apa kamu juga yakin dunia ini akan lebih baik tanpa Islam? Yeah. Jen. Islam berasal dari kata aslam, salama, yang artinya damai. Maka seseorang yang mengikuti Islam akan menemukan dirinya dilingkupi oleh ajaran luhur yang bertujuan membangun perdamaian antara manusia dengan Allah Sang Maha Pencipta, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya. Tapi nyatanya, lihatlah, peristiwa 9/11, Paris Attack, Charlie Hebdo, dan berbagai aksi teror kelompok Al-Qaeda, ISIS. Juga banyak peristiwa teror di Indonesia atas nama jihad Islam. Lantas kamu juga ikut menuduh bahwa ajaran Islam adalah penyebabnya. Ya, karena menurut pengakuannya, mereka melakukannya atas alasan jihad Islam. Jen, Islam gak ngajarin pembunuhan. Kriminal is kriminal. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 disebutkan, barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Petik 2. Dari ayat ini aja dah cukup jelas membuktikan bahwa Islam menentang pembunuhan manusia manapun yang tak bersalah, baik muslim maupun non-muslim. Islam jelas menantang tindakan terorisme dalam segala bentuk. No. Kenyataannya gak begitu, Nadia. Ayat itu nyatanya gak berlaku bila yang dibunuh adalah orang-orang non-muslim. Akui ajalah. Atas dasar apa kamu bilang begitu, Jen? Coba deh, kamu cek Quran Surat At-Taubah ayat 5. Ada kalimat, di mana saja kau menemui orang-orang kafir, bunuhlah mereka. Ini ayat mengerikan banget. Gimana bisa disebut agama damai kalau yang bukan muslim diperintahkan untuk dibunuh? Maka jangan nyalahin mereka yang menganggap Islam adalah agama monster. Ya, memang Quran mengatakan seperti itu. Tetapi, Jen, yang kamu kutip itu out of context. Bacanya musti utuh dung. Mulai dari ayat nomor 1 surat At-Taubah, bahwa ada perjanjian damai antara muslim dan kaum musyrik Mekah. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya, yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu, kaum muslimin, telah mengadakan perjanjian dengan mereka. QS At-Taubah 9:1. Dan ketika firman Allah sampai pada ayat kelima, Dia memberikan peringatan kepada musyrik Mekah, yaitu, buatlah segalanya menjadi seperti semula dalam waktu 4 bulan. Kalau tidak maka akan ada perang. Dan saat di medan perang, ketika mereka orang-orang kafir datang untuk menyerangmu dan membunuhmu, maka jangan takut, bunuh mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jelas, konteks ayat ini adalah bicara soal medan perang, yaitu ketika musuh melanggar perjanjiannya dan ketika mereka datang di medan perang untuk memerangi Islam. Pesan Quran, jangan takut, perangilah mereka balik.
Ini normal. Jenderal perang mana yang ingin membangkitkan semangat tentaranya? Dia akan bilang, larilah. Jenderal pemberani pasti akan berseru, jika musuh datang, kamu perangi mereka. Setelah sejenak membaca ayat-ayat utuh yang dimaksud Nadia, Jenny berkata, diperangi memang seharusnya dibalas dengan memerangi. Kalau lari pengecut namanya. Nah, that's it. And please, jangan seperti kebanyakan orientalis yang suka mengutip ayat kelima ini lantas seenaknya ditafsirkan keluar dari konteks. Bacalah ayat-ayatnya secara utuh. Itu petunjuk bagi umat Islam ketika berada di medan perang. Jika pasukan Muslim berhasil menang, yang terjadi kemudian adalah membantai lawannya yang sudah kalah itu, karena darah kafir dianggap halal. Ya, Han. Bisa kamu tunjukin bukti perang yang mana kaum Muslim memperlakukannya seperti itu bila sudah menang perang? Banyak video beredar di YouTube yang mempertontonkan bagaimana eksekutornya ISIS menggorok leher tawanannya. Jen, apa itu sesuai ajaran Islam? Coba deh simak ayat lanjutannya, yaitu ayat ke-6. Ayat itu selalu disembunyikan orientalis dalam propaganda mereka, karena berisi jawaban atas tuduhan para anti-Islam. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan perdamaian kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui. Qs Taubah 96. Di zaman sekarang, jenderal perang dari tentara manakah yang bilang semacam ayat ini? Jen. Paling tidak sang jenderal akan bilang ke para tentaranya, jika musuh mau damai, biarkan mereka pergi. Sedangkan Al-Quran lebih spesifik perintahnya, jika musuh menginginkan damai, berikan pada mereka, kemudian, jangan biarkan mereka pergi sendiri, kawalo mereka ke tempat yang aman. Dan hampir semua ayat Quran saat bicara tentang medan perang, ayat berikutnya langsung berkata, kedamaian itu lebih baik. Disinilah penekanannya. Menurutku. Nah, dengan adanya perintah ngebunuhin orang kafir dalam ayat perang itu malah justru memicu muslim untuk selalu memusuhi non-muslim lo saat berada dalam situasi apapun, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Don't be prejudiced gitulah. Jen, coba tunjukin. Negara mana yang penduduk non-muslimnya merasa tertekan saat tinggal di negara yang mayoritas muslim? Ada. Faktanya, mereka yang non-muslim justru diberikan kebebasan beribadah menurut agamanya masing-masing. Contoh, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim membiarkan puluhan ribu rumah ibadah non-muslim dibangun. Kalaupun toh ada friksi soal pembangunan rumah ibadah, itu pun hanya 0,000 sekian persen saja. Sebab masalah utamanya adalah soal perizinan IMB. Pihak Pemda setempat pun sudah memberikan solusi alternatif pembangunannya. Artinya mereka gak dihalangi untuk beribadah. Jika ada orang yang mengaku muslim tapi memandang pihak non-muslim dengan sudut pandang kebencian, fanatisme, dan arogansi, sesungguhnya ia belum mengenal ajaran Islam dengan baik.
Kata Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Jelas bahwa prinsip Islam sangat menekankan perdamaian dan kasih sayang antar sesama yang ada manfaat di dalamnya ketimbang perang dan permusuhan. Islam disebarkan dengan pedang kekerasan. Jenny kemudian menceritakan sejarah awal bagaimana penyebaran agama Islam yang penuh dengan kekerasan. Dia seperti keracunan forum ateis Fight Freedom yang sering memberikan informasi sesat seputar dunia Islam. Forum tersebut hanya mengulang-ulang apa yang disampaikan para orientalis terdahulu di abad ke-19. Padahal opini-opini para orientalis tersebut sudah dipatahkan oleh banyak cendekiawan muslim berpuluh-puluh tahun sebelum pengelola forum itu lahir ke dunia ini. Forum-forum anti-Islam tersebut memang menyasar generasi baru yang buta dengan sejarah agamanya. Setelah Jenny selesai menyampaikan pemaparan singkatnya, kini giliran Nadia bicara. Jen, ketika berbicara soal prinsip dan sikap sebuah agama tentang suatu masalah, maka hal yang perlu diperhatikan adalah sumber ajaran agama tersebut dalam kaitannya dengan masalah tadi, bukan perilaku pemeluknya. Dan menurutku sejarah yang kamu sampaikan barusan banyak loh distorsinya. Nanti aku tunjukin keanehannya. Sekarang coba pahami baik-baik firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 193 ini. Nadia menyodorkan smartphone miliknya kepada Jenny, yang sudah terbuka ayat yang dimaksud melalui aplikasi Quran digital. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi kecuali terhadap orang-orang yang zalim. QS Al-Baqarah 2:193. Prinsipnya jelas, bahwa ayat perang dalam Al-Quran bukan dipakai untuk menyerang duluan tanpa sebab. Islam datang membawa pesan perdamaian. Oleh karena itu Islam menentang segala bentuk penindasan. Semoga kamu masih ingat diskusi kita terdahulu tentang perbudakan. Berperang dalam ajaran Islam hanya boleh dilakukan jika dalam keadaan terdesak. Misalnya untuk mempertahankan diri, untuk melindungi diri, untuk qital atau melawan kebatilan dan kezaliman. Kemudian Nadia mengirimkan sebuah pesan melalui WhatsApp, yaitu sebuah tautan ke artikel, Was Islam Spread by the Sword? Jen, itu link ke sebuah artikel yang bagus banget penyampaian argumentasinya dalam membantah opini, Islam disebarkan dengan kekerasan. Artikelnya cukup singkat kok, bacalah. 3 menit berselang. Gimana, Jen? Jenny hanya bergumam. Mitos. Rupanya ia sedang memikirkan kalimat pembuka artikel tersebut yang mengutip sejarawan terkenal, Delasy O'Leary. Dalam buku Islam at the Crossroads, O'Leary menulis, sejarah membuatnya jelas bahwa legenda Muslim fanatik yang menyapu dunia dan memaksakan Islam dengan acungan pedang pada bangsa-bangsa yang berhasil ditaklukkan adalah mitos yang paling tidak jelas dan fantastis yang pernah ditulis sejarah. Ya, 1000% mitos. Bayangin aja, Jen. Today the fastest growing religion in America and in Europe is Islam.
WHICHSWORD is forcing people in the West to accept Islam in such large numbers. WHICH war took place in this century which converted millions of people to Islam. Nadia mengutip kalimat pertanyaan di akhir artikel tersebut. Jenny pun terdiam. Sepertinya sedang mencoba memikirkan jawabannya. Tak mau menunggu waktu lama lagi. Nadia kemudian mencoba memecah keheningan. Jen, kamu tahu hukum humaniter internasional? Tahu. Itu hukum perang positif yang terdapat dalam Konvensasi Jenewa 1864. Good. Sejauh mana kamu tahu soal hukum tersebut? Setahuku hukum tersebut mengalami penyempurnaan melalui 4 konvensi Jenewa 1949 yang berkenaan dengan perlindungan korban perang, dan kemudian dilengkapi dengan protokol tambahan I dan II di tahun 1977 tentang perlindungan korban perang pada situasi sengketa bersenjata internasional dan non-internasional. Memangnya kenapa nanya soal ini? Nah, begini. Tahu nggak kalau sekitar 13 abad sebelum orang mikirin hukum humaniter internasional itu, Islam yang sebagai agama damai telah membuat aturan tersebut lebih dulu. Wow, really? Yeah, really. Coba kamu baca firman Allah dalam surat yang sama kamu baca tadi di ayat sebelumnya. Ayat 190. Nadia menyodorkan kembali smartphone miliknya yang sudah terbuka ayat tersebut via aplikasi Quran digital. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi, janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. QS Al-Baqarah 2:190. Dalam ayat itu menegaskan bahwa perang dalam ajaran Islam bukan dipakai untuk menyerang duluan, atau menindas suatu kaum, apalagi menginvasi negara lain. Bahkan, kepada mereka yang memusuhi Islam, agama damai ini tidak lantas membolehkan bentuk pembalasan yang melampaui batas. Karena penghormatan Islam yang tinggi terhadap kesatuan asal manusia yang seharusnya selalu dihiasi oleh kedamaian dan kasih sayang antar mereka. Di situ cuma dibilang, jangan melampaui batas. Terus di mana letak aturan detail dalam Islam tentang perlindungan korban perang seperti dalam hukum HHI? Good question. Tunggu sebentar ya. Nadia kemudian memainkan smartphone-nya. Tak lama kemudian terdengar bunyi notifikasi pesan masuk di smartphone Jenny. Barusan kukirimin gambar via WhatsApp. Bukalah. Jen. Perang dalam Islam sangat bersifat adil. Gak boleh sembarangan. Gak boleh membunuh non-kombatan. Gak boleh merusak rumah ibadah, pepohonan, dan lain-lain yang melampaui batas. Melalui layar smartphone miliknya, Jenny melihat gambar tentang etika dan perintah Rasulullah SAW saat perang. Itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin ketika berada dalam medan perang. Begitulah ajaran Islam sesungguhnya, Jen. Gambar ini perlu diuji validitasnya berdasarkan dalil yang kuat. Ada. Nadia kemudian mengambil sebuah buku di dalam tasnya. Aku sudah siapin buku ini untuk kupinjamkan padamu. Detailnya ada di sini. Entar kamu bisa baca di bagian Islamic Code of Conduct in War.
kata Nadia sambil menyerahkan buku Islamic Rulings on Warfare, karya Yusef H. Aboul Enein dan Serifa Zuhur. Selanjutnya, Nadia menjelaskan bagaimana perang-perang yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masa sesudahnya. Meluruskan kisah yang disampaikan Jenny sebelumnya. Setelah dijelaskan tentang penyebab peperangan yang terjadi antara umat Islam dan non-Islam, Nadia bicara tentang dampak dari perang dilihat dari sisi korban yang berjatuhan. Jen, dalam 10 tahun peperangan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, korban yang gugur kurang lebih sejumlah 262 orang dari pihak Muslim, atau sekitar 1% saja dari jumlah seluruh pasukan Islam, dan 1022 jiwa dari pihak musuh, atau sekitar 2% saja dari jumlah seluruh pasukan musuh. Jadi total korban peperangan dari kedua belah pihak adalah 1284 jiwa, atau sekitar 1,5% saja dari jumlah keseluruhan kedua belah pihak. Coba bandingin dengan perang di zaman sekarang. Semuanya dibunuh. Wanita dibunuh. Anak-anak dibunuh. Orang dewasa dibunuh. Semuanya. Rumah ibadah pun dibom. Di Perang Dunia I, lebih dari 10 juta orang terbunuh. Di Perang Dunia Kedua, jumlah pasukan yang turut serta dalam perang dahsyat ini berjumlah 15,6 juta pasukan. Sedangkan jumlah orang yang tewas adalah 54,8 juta jiwa. Artinya 351% dari jumlah pasukan. Mengapa bisa demikian? Karena peperangan ini memakan korban sipil yang sangat banyak. Hal ini tidak pernah terjadi di masa Islam. Dalam hal penaklukan Islam jelas beda banget dengan kolonialisme oleh Barat. Kolonialisme cenderung menghisap SDA serta SDM secara berlebihan untuk kepentingan ekonomi negara kolonial. Juga kolonialisme memunculkan kelas yang mendiskriminasi bangsa yang terjajah. Lihatlah, ekspansi bangsa Eropa terutama Portugal dan Spanyol. Mereka membawa misi Gold Gospel Glory. Mereka menguras sumber daya, menguasai, dan mencari kejayaan dari ekspansi tersebut. Terbukti dengan punahnya suku Indian Maya akibat ekspansi mereka ke benua Amerika. Penjajahan Belanda di Indonesia yang mengeruk SDA di Indonesia dan menjadikan masyarakatnya rakyat kelas bawah. Bahkan sampai sekarang pun, negara-negara adidaya dan sekutunya masih bebas menginvasi negara lemah lainnya. Dan di situ mereka banyak melakukan pembunuhan terhadap penduduk sipil yang tidak ikut berperang. Sedangkan dalam sejarah penaklukan oleh pasukan Islam, hal-hal keji tersebut tidak ditemukan. Justru mereka yang berada dalam penaklukan Islam hidup dalam kedamaian. Diberikan kebebasan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi, Jen, sebenarnya siapa yang pantas disebut teroris? Jaringan media anti-Islam yang bisa mengubah hitam menjadi putih, dan putih menjadi hitam, malah sibuk menciptakan stigma bahwa Muslim adalah teroris. Tapi mengapa ada kelompok Muslim yang melakukan tindakan keji dan biadab kepada mereka yang dianggap kafir, melakukan teror sana-sini dengan dalih jihad Islam? Padahal kebanyakan yang jadi korban adalah warga biasa yang gak ada hubungannya dengan kepentingan aksi terorisme mereka.
Sekarang aku tanya balik. Mengapa sudah disediakan traffic light dan rambu-rambu lalin di jalan raya, tapi masih ada pengendara yang nekat melanggar hingga terjadi kecelakaan berujung korban jiwa? Analogimu masuk akal juga sih. Nah, itulah yang kubilang tadi bahwa kriminal is kriminal. Islam itu sudah sempurna. Sedangkan orang muslim bisa saja salah dan hilaf. Terjebak konspirasi sesat. Manusia yang bisa kita anggap selamat dari kesalahan alias masum hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam tidak mengenal istilah dosa turunan. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan tidak dapat membebaninya ke pundak orang lain. Sesuai firman-Nya, yaitu, bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Qs. Al-Najm 53:38. Oleh karena itu, membunuh warga sipil yang tidak berdosa adalah tindakan yang tidak direstui dalam Islam. Syekh Yusuf Qaradawi dan beberapa lembaga Islam internasional sepakat mengutuk berbagai tindakan teror yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran penyerangan, seperti pembajakan pesawat sipil, pengeboman rumah ibadah, objek-objek wisata, gedung sipil, dan aksi-aksi teror serupa. Dalam kasus terorisme di Indonesia, kebanyakan pengakuan dari pelaku teroris adalah karena atas dasar jihad Islam melawan Togut, Amerika Serikat dan yang dianggap antek-anteknya, sehingga menjadikan infrastruktur yang terkait dengan Amerika Serikat sebagai sasaran peledakan. Jen, apa kamu yakin bahwa berbagai kasus terorisme yang diduga melibatkan Muslim itu memang otak peristiwanya benar-benar Muslim? Ya, aku percaya hasil investigasi pihak yang berwajib. Hahaha, gini ya, Jen. Masa sih kamu gak curiga kalau itu by design alias gak orisinil? Para terduga teroris yang sering ditangkap atau ditembak aparat kepolisian itu rata-rata gimana orangnya? Kalau menurutku, mereka itu jauh sekali loh dari kualitas seorang teroris dunia seperti di Irlandia, Amerika, Kanada, Australia dan lainnya. Karakter teroris itu mestinya ya pintar, cermat, master soal data, sabar ngehack berbagai sumber informasi data, mengerti konstelasi politik, dan lain-lain. Ya, macam di film-film action gitulah. Seperti film seri Jason Bourne. Sedangkan di Indonesia, para teroris itu kok rata-rata kurus-kurus, tinggal di gang, miskin, berwawasan sempit, penguasaan alat minim, bahkan ada yang pengangguran. Nadia kemudian membuka tasnya dan mencari sesuatu di dalamnya. Tak lama kemudian ia mengeluarkan novel berjudul Alif, Lam, Mim 3, dan tiket nonton filmnya. Aku pinjamin novel ini padamu. Buku ini bisa melatih kamu agar tidak selalu berpikir dan bersikap lugu mengikuti alur yang disampaikan media mainstream dalam memberitakan kasus terorisme, yang seringnya terkontaminasi opini-opini sepihak yang tidak adil. Terlalu banyak false flag operation dalam berbagai kasus terorisme di dunia ini, Jen. Catatan. Bagi yang sudah pernah menonton film ini hanya lewat televisi di akhir tahun 2015, sebaiknya baca novelnya atau filmnya yang utuh alurnya.
Karena yang diputar di televisi mengalami banyak potongan bagian-bagian yang sangat penting hingga terasa hilang substansi atau pesan yang disampaikan. Sebelum mengakhiri pertemuan, Nadia kembali mengirimkan sebuah pesan lewat WhatsApp. Jen, barusan aku kirimin sebuah link video YouTube. Videonya dibuka nanti aja. Di akhir video ada 7 pertanyaan untuk dirimu. Galilah banyak informasi untuk bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Asteris 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 asteris. Kamis, pukul 19.45. Di dalam kamarnya, Jenny membuka link video YouTube yang dikirim Nadia sore tadi. Betul kata Nadia. Film itu memang ditutup dengan 7 pertanyaan dari mualaf asal Jerman Pierre Vogel yang dilontarkan kepada dunia barat yang selama ini menuduh Islam identik dengan teroris. Apa saja pertanyaannya? Silakan sidang pembaca blog ini menonton videonya sampai habis. Durasi hanya 9 menit. Kamis, pukul 21.15. Ketika sedang asyik membaca novel 3 yang dipinjami Nadia, Jenny kembali menerima pesan WhatsApp dari Nadia. Nadia, hai Jen, apa sudah sempetin nonton videonya? Jenny, sudah. Nadia, oke. Bentar ya, ku kirimin quick memo plus untukmu. Tak beberapa lama kemudian masuk pesan dari Nadia berupa screenshot memo yang bertuliskan sebagai berikut. Jenny, sebenarnya ada 14 pertanyaan yang dilontarkan Pierre Vogel. Berikut ini 7 pertanyaan lainnya yang tidak ditulis dalam video yang kukirimkan padamu. Siapakah yang selalu menjajah sebuah negara damai, aman, tenteram hanya untuk kepentingan ekspansi? Siapa yang selalu menyiarkan sebuah ajaran agama dengan cara menjajahnya terlebih dahulu? Siapa yang selalu tertarik untuk menguasai serta merampas minyak suatu negara baik dengan cara mengadu domba negara tersebut, mendanai oposisinya, menyebar fitnah bom, membuat negara tersebut tak kunjung ada kedamaian? Siapa rentenir dunia IMF, yang justru membuat negara pasiennya jadi tambah sengsara dengan sistem busuk dan kejinya? Siapa pelaku dan pendukung penjajahan, perampasan lahan masyarakat, pembantaian warga Palestina dari tahun 1948 hingga sekarang? Siapa pelaku dan pendukung krisis di beberapa negara dengan cara membuat nilai dolar, dengan cara licik, menjadi tinggi hingga negara tersebut tidak sanggup membayar utang dolar dan harus menjual berbagai asetnya? Siapa pelaku yang selalu menghina dan melecehkan sebuah ajaran agama baik dengan menghina tokoh agamanya atau membakar kitabnya? Jadi, siapa yang sebenarnya teroris? Apakah kamu masih yakin bahwa dunia akan lebih damai tanpa Islam? Asteris 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 END asteris 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 asteris. Dialognya sampai di sini dulu ya. Ayo bantu Jenny, dan orang-orang seperti dirinya, menjawab 14 pertanyaan Pierre Vogel. Dan kemudian mengenalkan Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam sebagai agama damai. Dan katakan, betul, Islam disebarkan dengan pedang. Namun pedang yang dipakai adalah pedang intelektual alias pedang pengetahuan. Seperti firman-Nya, ajaklah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Petik 2. Qiyas An-Nahl 125. Oke, saudaraku, sahabat-sahabatku, kita sudah mendengar ya. Jadi Sofiatul Al-Hayat ini menuduh dengan mengatakan teroris lah, perbuatan yang tidak baik lah kepada ajaran Islam, cukup terbantahkan dalam hal ini. Karena apa? Karena Sofiatul ini berpikiran sempit, berpikiran dangkal sekali. Dia memandang Islam itu hanya di Indonesia, tidak digeneralisir meluas secara dunia. Dia memandang apabila ada perbuatan yang negatif itu digeneralisirnya menjadi suatu perbuatan agama. Ini sangat dangkal sekali pemikirannya. Ya, sangat dangkal sekali. Oleh karena itu, ini dia membuka wawasan Sofiatul Al-Hayat Indonesia ini agar jadi waras gitu loh, agar jadi waras. Karena kewarasan Anda itu Sofiatul akan menjadi lebih baik ya, agar Anda tidak kembali menghujat ajaran Islam. Coba Anda pikirkan, penjajah Belanda orang kafir, Amerika yang mengekspansi negara-negara Timur Tengah, pembuat ekspansi, menjajah, merebut beberapa negara di Timur Tengah, dibom dengan pesawat-pesawat pengebom, itu orang kafir. Belum lagi perang salib 1, 2, 3 itu sesama kafir. Belum lagi dalam posisi pembantaian etnis-etnis di Uighur, Muslim Uighur, di India, di Myanmar. Banyak sekali pembunuhan massal terhadap Islam dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Jadi dalam hal ini sudah cukup jelas siapa sebenarnya teroris itu dan mengapa justru perkembangan Islam di Eropa sangat pesat sekarang ini. Ini bisa dibuktikan dengan ribuan masjid berdiri di Eropa sekarang ini. Oke. Demikian ya yang Madia menjawab untuk fitnahan dan hujatan dari Sofiatul ini. Semoga ini membuat berkah orang-orang yang mendengar ini nantinya bisa terbuka mata hatinya, terutama bagi penyembah yang masih menyembah Tuhan mayat atau Tuhan yang mati 3 hari ini, saudara-saudaraku ya. Oke, kurang lebihnya Madia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.